Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dalam seri ke-557 ini, didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Andi sebagai Jaya Negara, Reza sebagai Tunggadewi, Eva sebagai Raja Dewi, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Idris Apandi sebagai Ramapati, Yanwar sebagai Ratanja, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana sedang dihadap oleh ketiga orang putra-putrinya. Mereka adalah Pangeran Jayanegara, putra mahkota, kemudian Putri Tribuana Tunggadewi yang sudah dinobatkan menjadi Batara di Kahuripan, lalu Dyah Wiyat Sri Raja Dewi yang sudah dinobatkan menjadi Batara di Kerajaan Wengker. Sang Prabu memberi nasihat banyak-banyak kepada mereka bertiga, khususnya kepada putra mahkota Pangeran Jayanegara. Anakku Jayanegara, ya Ramanda Prabu, memimpin sebuah negara itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Demikian pula menjadi raja. Bukanlah suatu kedudukan yang empuk serta menyenangkan. Banyak sekali hal-hal yang harus dimaklumi serta dipatuhi. Sebab semua yang digelar di atas permukaan bumi ini ada aturan mainnya. Seorang raja tidak bisa berlaku semau-maunya. Bahkan seorang raja tidak dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang oleh orang biasa dapat dilakukan dengan mudah.
Tugas dan kewajiban seorang raja berat, bagaikan menyunggi atau memikul sebuah gunung. Coba lihat anakku, mahkota yang selalu kukenakan di atas kepalaku ini. Dia bukan barang yang enteng untuk dibawa, sebab di dalamnya terdapat bermacam-macam keinginan dan kepentingan rakyat banyak. Di dalamnya berisi kepercayaan dari jutaan manusia. Karena itu, Jayanegara, mulai sekarang kau harus belajar untuk memikul beban yang berat itu. Jika kau mau berlatih dengan tekun setiap hari, bahkan setiap saat, niscaya beban itu nanti tidak akan terasa begitu berat. Tapi kalau kau melalaikan tugas serta kewajibanmu sebagai putra mahkota, dan kau selalu bersenang-senang menuruti hawa nafsumu saja, kelak kau akan membuktikannya sendiri. Aku sudah merasakan semua, sejak sebelum menjadi raja, sampai sekarang ini setelah menjadi raja beberapa tahun lamanya di Majapahit. Aku sudah merasakan pahit getirnya duduk di atas singgasana. Aku tidak akan pernah berani mengatakan bahwa Prabu Kertarajasa Jayawardhana adalah raja yang berhasil. Kalau misalnya aku mempunyai wewenang seperti para dewa, maka aku akan menambah jumlah mataku. Aku akan menambah jumlah telingaku menjadi beribu-ribu pasang. Aku akan menambah jumlah tangan-tanganku agar bisa bekerja siang malam. Aku akan menambah jantungku, darahku, ulu hatiku, tulang-tulang dan sumsumku, agar aku mampu bekerja seperti putaran roda matahari. Tetapi ayahmu ini bukan dewa, anakku. Karena itu, kemampuannya sangat terbatas. Dan karena itu semakin hari, aku merasakan beban ini semakin berat. Banyak hal-hal yang tidak dapat kuselesaikan secara tuntas. Majapahit memang dapat berdiri dengan mulus. Tapi Majapahit yang kupimpin ini, Majapahit yang ibaratnya masih seorang bayi, harus terus-menerus mendapat tantangan. Majapahit masih terus diuji. Majapahit masih terus membuktikan bahwa dirinya siap menjadi sebuah negeri yang dewasa, anakku. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana diam sesaat lamanya. Beliau kelihatan sangat lelah setelah bicara panjang lebar. Dadanya turun naik, nafasnya kembang kempis, dan matanya kelihatan sangat lelah serta kuyu. Tapi akhirnya beliau melanjutkan lagi bicaranya. Anakku Kalagemet Jayanegara. Ya, Ramanda Prabu. Kalau suatu saat nanti kau duduk di atas singgasana Majapahit, kau harus lebih matang ketimbang Ramandamu ini. Kau harus lebih berhasil dalam memimpin negeri ini. Aku sendiri telah banyak mengalami kekecewaan. Aku telah sering kali mengalami kegagalan, terutama sekali dalam hal mempersatukan para perintis kerajaan ini. Baru saja Majapahit berdiri. Baru saja seorang bayi yang dilahirkan di tengah-tengah hutan tarik, dia sudah harus berperang melawan orang-orang Tuban yang dipimpin Ranggalawi. Tak lama kemudian disusul dengan pemberontakan Gajah Biru. Banyak sudah korban berjatuhan. Dan mereka sesungguhnya masih sahabat-sahabat Majapahit sendiri. Darah mereka bercucuran di mana-mana untuk memompa kebesaran Majapahit. Dan sekarang ini, Paman Lembu Sora masih dikurung dalam penjara. Sementara aku belum bisa memutuskan sesuatu apapun juga atas nasib beliau. Aku merasa dipojokkan dari kiri ataupun kanan. Itulah Jayanegara. Sulitnya menjadi raja. Kita dituntut untuk berbuat bijaksana sekaligus tegas. Kadangkala sulit sekali mengatasi keadaan yang serba mengambang. Karena itu, kau harus mulai belajar untuk memahami seluk-beluk pemerintahan. Kau harus membuka lebih luas cakrawala pemikiranmu. Dan kau harus memantapkan daya kepemimpinanmu.
hindarilah perbuatan sewenang-wenang, dan jauhilah tindakan yang serba gegabah serta sembrono. Tiba-tiba kembali Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana menghentikan pembicaraannya. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Sambil mendekap dadanya, Sang Prabu menggeser duduknya ke tengah-tengah pembaringan. Pangeran Jayanegara terkejut. Demikian pula Tribuana Tunggadewi dan adiknya, Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Oh, Kakang Jayanegara, Kakang Jayanegara. Tiba-tiba saja Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana jatuh pingsan. Istana menjadi geger seketika. Kelima orang istrinya berlari-larian menuju ruang pribadi raja. Seluruh penggawa kerajaan, pejabat-pejabat tinggi negara segera dihubungi. Dalam waktu sekejap, berita tentang sakitnya Sang Prabu sudah merata di seluruh lingkungan istana. Tapi berita itu masih dirahasiakan bagi masyarakat luas. Berita itu dijaga ketat sehingga tidak bocor ke tengah-tengah masyarakat. Suasana di sekitar istana menjadi sibuk. Beberapa orang tabib terkemuka dipanggil menghadap. Demikian pula dukun-dukun sakti didatangkan untuk mengetahui penyakit yang sedang menimpa diri Sang Prabu. Malam itu Sang Ramapati bersama istrinya berbincang-bincang di ruangan pendopo rumah kediamannya. Sang Ramapati juga sudah mendengar berita tentang sakitnya Sang Prabu. Semua penggawa kerajaan sudah menghadap ke istana, Kakang. Mengapa Kakang Ramapati masih di rumah saja? Tenanglah, Nyai. Tenanglah. Aku sedang memikirkan sesuatu. Aku sendiri tidak menduga bahwa Gusti Prabu mendadak jatuh sakit. Hal ini bisa membuat was-was hati para pejabat tinggi negara. Dan hal ini bisa membuat was-was seluruh rakyat Majapahit. Memang akhir-akhir ini kulihat kesehatan Sang Prabu kurang begitu baik. Setiap kali memimpin pertemuan agung, beliau nampak seperti sedang menahan sesuatu yang tidak enak. Beberapa kali kulihat beliau seperti mengeluh kesakitan, sekalipun beliau berusaha untuk menyembunyikannya. Apakah kau mempunyai rencana sesuatu, Kakang Ramapati? Begini, Nyai. Kau pasti sudah memakluminya. Semenjak Arya Kamandanu memojokkan aku di hadapan Gusti Prabu dan di hadapan para hadirin, ketika prajurit-prajurit Majapahit baru saja menumpas pemberontakan Gajah Biru, maka hubunganku dengan Gusti Prabu menjadi agak renggang. Dan hal ini tentu saja merepotkan aku dalam menyusun rencana-rencana berikutnya. Tapi bukan berarti Gusti Prabu sama sekali sudah tidak memberi kepercayaan kepadaku. Hanya semenjak peristiwa di Balai Paseban itu, sepertinya ada yang mengganjal dan perlu diselesaikan. Karena itu kesempatan ini akan kupergunakan untuk memulihkan citra diriku di hadapan Gusti Prabu. Aku tahu, Kakang Ramapati. Tetapi kau jangan melupakan peranan Gusti Permaisuri. Apalagi Gusti Prabu sedang sakit seperti sekarang ini. Tentu saja, Nyai. Putri Tribhuwana akhir-akhir ini mempunyai peranan yang lebih dibanding keempat putri Sang Prabu yang lain. Karena memang beliau adalah permaisuri kerajaan Majapahit. Di samping itu, beliau juga menjadi ibu angkat putra mahkota. Aku sudah dapat membaca semua itu dengan baik, Nyai. Aku tahu siapa saja orang yang harus kudekati. Di samping itu, aku juga tahu siapa saja orang yang harus kusingkiri.
Ini sudah merupakan pekerjaanku sehari-hari. Aku tahu bagaimana cara sebaik-baiknya untuk memanjat derajat lebih tinggi di Istana Majapahit. Lalu, apa rencanamu, Kakang? Coba kau panggil Ratanca kemari. Aku akan bicara dengan anak itu sekarang. Baik, Kakang Ramapati. Nyai Ramapati bergegas meninggalkan ruangan pendopo. Tak lama kemudian dia sudah kembali bersama Ratanca. Untuk sesaat lamanya, Sang Ramapati memandang wajah Ratanca yang sekarang sudah duduk di hadapannya. Ratanca, Iya, Gusti Ramapati. bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah luka-luka tubuhmu sudah sembuh sama sekali? Apakah kau sudah tidak merasa sakit lagi? Ampun, Gusti. Luka di tubuh hamba hanyalah luka-luka ringan. Sekarang sudah sembuh sama sekali. Dia rajin sekali memboreh luka-lukanya dengan ramuan obat yang dibuatnya sendiri, Kakang Ramapati. Tentu saja. Ratanca sangat pandai membuat ramuan obat. Apalagi hanya luka-luka ringan seperti itu. Baiklah. Syukurlah kalau kau sudah sembuh. Sekarang begini, Ratanca. Iya, Gusti. Apa kau sudah mendengar berita bahwa Gusti Prabu sedang sakit? Belum, Gusti. Hamba belum mendengar berita itu. Sakit apakah beliau gerangan, Gusti Ramapati? Entahlah, Ratanca. Ketika 3 orang putra-putrinya sedang menghadap, beliau tiba-tiba pingsan di tempat pembaringan. Para punggawa kerajaan sudah disebar untuk memanggil seorang tabib atau dukun, tapi sampai sekarang belum ada beritanya. Nah, Ratanca, bagaimana? Apakah kira-kira dapat menyembuhkan penyakit Gusti Prabu? Ampun, Gusti. Hamba belum dapat memastikan. Hamba harus memeriksa lebih dulu keadaan Gusti Prabu. Sekarang aku benar-benar membutuhkan jasamu, Ratanca. Aku benar-benar membutuhkan keahlianmu. Kalau sampai kau berhasil mengobati penyakit Gusti Prabu, kau akan memperoleh tempat yang layak di rumah kediamanku ini. Kau akan kuangkat menjadi salah seorang anak asuhku setelah Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rabanyak. Ampun, Gusti Ramapati. Di rumah ini hamba bekerja untuk Gusti Ramapati. Dan hamba bekerja sama sekali bukan untuk memperoleh kedudukan lebih tinggi. Jangan berkata begitu, Ratanca. Kalau kau memang dapat menyembuhkan penyakit Gusti Prabu, itu artinya kau mempunyai jasa kepada pemerintah Majapahit. Di samping kau juga mempunyai jasa yang sangat besar kepada Gustimu, Ramapati. Karena itu, sudah sepantasnya kau memperoleh imbalannya. Aku tidak berkata main-main, Ratanca. Aku akan menepati janjiku. Begitu kau dapat mengusahakan agar penyakit Gusti sembuh, dan ternyata memang benar-benar sembuh, maka aku akan menepati janjiku. Kau akan kuangkat menjadi salah seorang anak asuhku. Ampun, Gusti Ramapati. Terima kasih atas kemurahan Gusti Ramapati. Kalau begitu, ayo ikut aku. Kita pergi ke istana sekarang juga. Aku pergi dulu, Nyai. Iya, Kakang Ramapati. Hati-hati, Ratanca. Yang akan kau obati sekarang adalah Raja Majapahit. Jangan berlaku gegabah ataupun sembrono.
Sang Ramapati segera bergegas meninggalkan rumah kediamannya. Pejabat tinggi kerajaan Majapahit itu melangkah diiringkan Ratanja. Prajurit-prajurit Majapahit membungkuk dengan hormat setiap kali dia melintas di hadapan mereka. Tak lama kemudian, Sang Ramapati sudah tiba di ruangan pribadi raja. Pintu ruangan tertutup rapat. Di depan pintu, di atas lantai, duduk beberapa orang tabib menunggu. Nampaknya Sang Permaisuri melarang mereka untuk segera masuk. Sang Ramapati dan Ratanja ikut duduk menunggu giliran. Tak lama kemudian pintu ruangan terbuka, dan Putri Tribuana muncul diiringi Jayanegara. Begitu melihat kehadiran Sang Ramapati, Putri Tribuana segera menghampirinya. Oh, Paman Ramapati. Kau datang bersama siapa, Paman? Ampun Gusti Permaisuri. Hamba datang bersama Ratanja, anak angkat hamba. Iya. Aku ingat, Ratanja. Aku dapat mengenali kembali wajah anak angkatmu itu. Ampun Gusti Permaisuri. Bagaimana keadaan Gusti Prabu? Entahlah, Paman. Sampai sekarang, Gusti Prabu masih belum sadarkan diri. Ada beberapa orang tabib telah memeriksa keadaan beliau, dan mereka berusaha mengobati penyakit beliau. Tapi nampaknya belum ada yang berhasil. Beliau masih pingsan sampai sekarang. Ampun Gusti Permaisuri. Anak angkat hamba ini, Ratanja, maksud hamba, mempunyai sedikit kemampuan untuk meramu obat-obatan. Ampun Gusti Permaisuri. Hamba mohon Gusti Sudi memberi kesempatan kepadanya. Apa benar begitu? Benarkah itu, Ratanja? Kau bisa mengobati sakit seseorang? Ampun Gusti Permaisuri. Hamba pernah tinggal bersama seorang tabib yang bernama Bapak Wong. Bapak Wong mempunyai pengalaman yang sangat banyak soal obat-obatan. Dan hamba pernah belajar sedikit kepada Bapak Wong tentang obat-obatan. Tapi, ampun Gusti Permaisuri, hamba bukanlah seorang tabib. Hamba belum mempunyai pengalaman seperti Bapak Wong. Tapi hamba mohon Gusti Permaisuri sudi memberi kesempatan kepada Ratanja. Itulah sebabnya Ratanja hamba bawa datang menghadap. Kalau begitu, baiklah. Ayo Ratanja, ayo, masuklah. Ayo Ratanja, masuklah. Jangan takut-takut. Baik Gusti Permaisuri. Ampun Gusti Ramapati. Perkenankanlah hamba masuk. Hamba harus melihat keadaan Gusti Prabu. Ya. Masuklah Ratanja. Aku tunggu di sini. Putri Tribuana mengajak Ratanja memasuki ruangan pribadi raja. Ratanja memberi hormat kepada Pangeran Jayanegara, demikian pula kepada Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Hati Ratanja menjadi berdebar-debar, wajahnya sedikit pucat. Dia sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa akhirnya memperoleh kesempatan mengobati penyakit Raja Majapahit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.